Selama masa pembentukannya, KNI Liter dinyatakan akan mencakup tentara Eropa dan pribumi. Awalnya, tentara KNI Liter terbagi merata, separuh tentara terdiri dari tentara Eropa, dan separuh lainnya, dari tentara pribumi. Namun, mulai akhir 1830-an, rasio antara tentara Eropa dan pribumi berubah. Lebih banyak mengambil dari tentara pribumi. Alasannya adalah, karena sukarelawan Eropa tidak cukup untuk mengikuti perekrutan tentara pribumi. Selain dari tentara Eropa dan pribumi, KNI Liter juga merekrut tentara bayaran asing, dari beberapa negara, seperti Perancis, Jerman, Belgia, dan Swiss. Dalam KNI Liter, terdapat beberapa peraturan yang sudah ditentukan oleh Kerajaan Belanda, yaitu Kerajaan Belanda tidak mengizinkan rakyatnya untuk melakukan wajib militer di wilayah jajahannya. Rekrutan KNIL juga berasal dari bekas tentara Belanda yang di negaranya melakukan pelanggaran. Mereka yang melakukan pelanggaran diberikan pilihan untuk bergabung dengan KNIL atau mendapat hukuman sesuai aturan. Dari peraturan-peraturan tersebut, maka prajurit KNIL, kebanyakan dari orang yang berasal dari golongan bawah, tidak disiplin, dan mendapat hukuman. Tahun 1936, jumlah prajurit KNIL golongan pribumi mencapai 34.000 orang, yang mayoritas berasal dari Ambon, Sulawesi, dan Jawa. Penduduk pribumi yang bergabung sebagai anggota KNIL adalah Mangkunegara 7, Sultan Hamid II, Oerip Soemoharjo, Eka Wilarang, Ahna Sution, Gatot Subroto, Didi Kartasasmita, TB Simatupang, Soeharto. Setelah tahun 1904, KNIL tidak hanya bertugas untuk mengontrol dan mengawasi, melainkan juga melindungi wilayah Hindia Belanda dari serangan negara lain. Ketika Perang Dunia Kedua, KNIL mendapat tekanan dari negara-negara lain, sehingga terpaksa melindungi Hindia Belanda dari serangan Blok Poros. Blok Poros adalah negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua, melawan sekutu, seperti Jerman, Jepang, dan Italia. Dalam menghadapi Blok Poros, sebagian besar kesatuan KNIL berhasil dikalahkan. Beberapa prajuritnya juga diasingkan oleh pihak Jepang. Pasca Perang Dunia Kedua, KNIL kemudian digunakan untuk merebut kedaulatan Indonesia. Belanda pun melancarkan berbagai agresi militer, yang dibantu oleh para tentara KNIL. Akan tetapi, usaha tersebut tidak membuahkan hasil, terutama setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pada 27 Desember 1949, di Den Haag. Tanggal 26 Juli 1950, KNIL dinyatakan bubar, dengan penyerahan kepemimpinan Komandan KNIL, Dir Cornelis Boeman van Vreeden, kepada Tentara Nasional Indonesia.